Dari tayangan tadi Anda sudah mengetahui apa langkah yang akan dilakukan oleh tim sukses dari pasangan calon Pilgub nomor urut 1 yaitu pasangan Ridho. Ingin menggugat hasil rekapitulasi yang sudah diumumkan oleh pihak KPU Jakarta. Apa langkah-langkahnya, bagaimana tanggapan dari para pihak? Kita akan dengarkan jawabannya karena narasumber ini sudah bersama saya hadir. Baik yang Anda bersama saya di studio ataupun juga yang akan terlibat dalam perbincangan ini melalui daring. Di samping saya sudah hadir selaku Komisioner KPU Jakarta, Pak Dodi Wijaya akan menjelaskan apa tanggapan langkah dari KPU Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dodi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, kemudian juga akan memberikan pengamatannya. Beliau ini merupakan perwakilan dari Perludem untuk bisa mengamati pemilu dan juga pilkada serentak yang berlangsung di tanah air. Ada Bang Haikal sudah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haikal, selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah bergabung secara daring bersama kita semua, yaitu juru bicara dari pasangan Ridho, ada Bang Ramdan Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Ramdan. Selamat malam semuanya. Ya, Bang Ramdan, langsung saja disampaikan. Ini ada perwakilan dari KPU, Komisioner KPU bersama kita semua di sini. Kita masih menantikan. Nanti juga akan ada perwakilan dari tim ses dari Pak Pramono, kemudian juga Bang Rano Karno. Tapi apa yang menjadi kegelisahan, kegundahan dari tim Ridho ini sehingga kemudian tidak menerima rekapitulasi yang ini sudah dilakukan secara berjenjang loh Bang, penghitungannya oleh KPU Jakarta tentunya. Tapi kemudian tidak menerima, bahkan mengatakan memiliki bukti-bukti terjadi kecurangan. Silakan disampaikan, Bang Ramdan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih buat teman-teman di studio ya, bahwa kami di sini melaksanakan apa yang diamanahkan dari undang-undang dan kami tidak berjalan dengan di luar daripada koridor. Hak daripada salah satu pasangan calon atau seluruhnya adalah ketika memang dia memiliki atau melihat ada kecurangan, baik itu yang dilakukan oleh pasangan calon maupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pengawas daripada pilkada kali ini. Jadi ini adalah bagian daripada akumulasi kekecewaan kami terhadap apa yang disebut menjaga demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini Jakarta sebagai barometer pertumbuhan daripada demokrasi dan selalu dipantau apa yang menjadi gerak-geriknya di Jakarta. Kami melihat adanya profesionalan daripada teman-teman di KPU terkait terutama mengenai pendistribusian daripada C pemberitahuan, terus kemudian kekecewaan kami kepada Bawaslu terkait seluruh laporan yang kami laporkan sampai detik ini ya, tidak ada yang diberikan rekomendasi, baik itu apakah rekomendasinya ditutup, apakah rekomendasinya kemudian dilanjutkan ke DKPP atau kemudian banyak hal yang membuat kami merasa KPU tidak profesional dan Bawaslu bermain mata tanda kutip dengan teman-teman di KPU terkait permasalahan temuan yang ada di Pulau Seribu, kemudian ada kasus yang di Jakarta Timur dan tentunya juga yang di Kebayoran Lama. Jadi banyak hal yang terakumulasi dan ini kami lakukan dalam rangka menjaga marwah demokrasi atas apa yang sudah diumumkan kemarin, bahwa banyak sekali yang tidak menerima undangan C1, C6 ya, atau boleh dikatakan C pemberitahuan. Dan hal ini berdasarkan data yang Pak Dodi juga sampaikan, ada kurang lebih secara akumulasi 800.000 pemilih yang tidak menerima dengan berbagai macam alasan. Kalau kita runtut ada kurang lebih 6 alasan. Nah, kami melihat kualitas demokrasi dengan adanya penurunan daripada keikutsertaan masyarakat dalam hal ini sangat jauh berbeda seperti apa yang terjadi di 2017. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kami, apakah KPU itu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai nggak sih dengan apa yang diharapkan
atas terselenggaranya pemilu kada di DKI Jakarta. Baik. Kami menemukan data, Mbak. Ya, kami data menemukan apa, data yang secara keseluruhan ini banyak ya yang kami sadur, bahwa banyak sekali TPS yang memang memiliki keikutsertaan di bawah 40%. Dan bahkan lebih mirisnya ada beberapa TPS yang kami temui di bawah 20%. Dan ini menurut kami ya tentunya Perludem juga sebagai pengawal demokrasi juga harus melihat ini dengan cermat. Yang kami ambil contoh satu di TPS Petojo Selatan, di TPS 023 itu hanya 15% yang namanya ikut serta. Dan ini juga kami melihat jangan sampai kualitas dan kuantitas yang disajikan oleh KPU ini seolah-olah cuci tangan gitu loh, menyalahkan keadaan dengan menggiring atau framing bahwa banyak orang yang tidak mengikuti lantaran tidak lagi peduli, dengan kata lain jengah, terus kemudian masyarakat juga calon yang disajikan seolah-olah tidak representatif mereka. Dan ini juga harus menjadi satu catatan khusus di DKI Jakarta sebagai barometer ketika kualitas daripada pemilu dengan hasil yang begini, ada 3 juta lebih pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, maka patut dipertanyakan. Itu yang kami kemudian terakumulasi kekecewaan-kekecewaan itu, Mbak. Baik, Bang Ramdan. Ya, kita tahan di situ, Bang Ramdan. Kami akan coba pecah-pecah sesuai fokusnya. Kita akan minta pandangan dari KPU, responnya apa yang disampaikan oleh Bang Ramdan, kemudian juga dari pihak Perludem. Kemudian Pak Dodi terlebih dahulu, dikatakan KPU Jakarta tidak profesional karena distribusinya tidak baik. Banyak para calon pemilih tidak menerima surat undangan atau surat informasi itu. Silakan ditanggapi, Pak. Ya, sebenarnya dengan Pak Ramdan Lamsyah ini kita semua berkawan ya. Jadi teman-teman penyelenggara ini semua dekat ke semua pasangan calon ya. Termasuk tim hukumnya sebelum hari pemungutan suara juga memberikan masukan, saran. Bahkan setelah pemungutan suara juga sudah bertemu juga dengan kami untuk berkonsultasi ya. Dan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kemarin kita mengikuti aturan peraturan perundang-undangan, Mbak. Jadi misalnya terkait dengan distribusi C pemberitahuan tadi dimaksud ya. Ini sebenarnya sudah terungkap ya di dalam rapat pleno secara berjenjang. Itu formulir C pemberitahuan yang terdistribusi sebenarnya, tapi karena pemilihnya ada yang meninggal dunia, ada yang sudah pindah domisili, ada yang sudah berubah status jadi TNI Polri, tentu tidak bisa disampaikan. Atau disampaikan tapi tidak ada di tempat dan tidak ada keluarga atau orang terpercaya bisa dititip untuk menghindari penyalahgunaan, tentu tidak bisa disampaikan. Nah, ini semua kami lakukan rekapitulasi dan fakta menunjukkan hanya 9,7% yang tidak tersampaikan karena berbagai alasan tadi. Artinya 9 dari 10 pemilih di Jakarta itu mendapatkan C pemberitahuan. Nah, Bawaslu sendiri melalui surat edarannya juga sudah menyatakan bahwa C pemberitahuan ini bukan syarat mutlak untuk menggunakan hak pilih ya, cukup terdaftar dalam DPT. Bukan KPU saja yang menyatakan ya bahwa di edaran Bawaslu maupun di media sosial Bawaslu bagi masyarakat yang belum mendapatkan jangan khawatir bisa menggunakan. Ini bukan kami melempar tangan, tapi memang itu prosedur dan ketentuannya. Tapi pada prinsipnya begini. Kami sudah berupaya menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan seadil-adilnya, seterbuka mungkin. Jadi Jakarta ini seperti akuarium, Mbak. Kalau ada satu kejadian saja semua orang pasti tahu. Bagaimana bisa membuat sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ini saya sangat yakin hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi apapun itu, kalau memang maju kepada MK tentu kami hormati dan kami hargai, namun tugas dari tim pasangan calon untuk membuktikan, karena siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi tidak ada tuduhan tadi yang disampaikan oleh Bang Ramdan bahwa Bawaslu main mata dengan KPU ya Pak? Nanti Pak ditahan, jawabnya nanti. Bang Haikal juga nanti punya pandangan mengenai tingkat partisipasi para pemilih di Jakarta yang kemudian turun. Tadi juga sudah dikatakan Bang Ramdan sudah disampaikan, tapi ternyata ada beberapa alasan sehingga kemudian memang para calon pemilih tersebut tidak bisa menerima surat tersebut. Juga nanti silakan ditanggapi Bang Ramdan, tapi kita jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.